Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang saat ini sedang berada di rumah. Hari ini saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara membuat media pertumbuhan nutrien agar dan potato dextrose agar. Nah, kedua media ini kita gunakan untuk mengkultur bakteri dan juga jamur di laboratorium. Namun karena kondisi saat ini adalah pandemi, maka praktikum kali ini bisa kalian lakukan selama di rumah. Mohon dilihat videonya ya. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membuat media nutrien agar atau NA dan media potato dextrose agar atau PDA yang bisa kalian kerjakan di rumah selama pandemi. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, air mineral yang sudah kita didihkan. Kemudian air rebusan kentang yang tadi sudah kita cuci bersih, kemudian kita rebus sampai mendidih. Selanjutnya ada 2 beker gelas. Nah, di sini kalian boleh memberikan label. Jadi kita bedakan untuk yang PDA dan untuk yang NA. Kemudian ada 2 sendok ya. Sendoknya juga dibedakan yang PDA dan yang NA. Kemudian 2 wadah plastik yang steril, yang bersih, yang masih baru. Ini nanti untuk media PDA dan media NA. Kemudian ada agar-agar powder, tapi pilih yang original ya, pilih yang original. Ini sebagai sumber nutrisi. Kemudian ini Royco yang rasa kaldu sapi, nanti kita gunakan juga untuk media NA. Selanjutnya untuk bahan steril kita gunakan antis, kemudian kita gunakan wipol, kemudian ada kain pel atau kain serbet yang nanti gunanya untuk mengepel atau mengilap meja. Kemudian ada di sini cotton swab yang fungsinya untuk mengisolasi bakteri. Dan yang terakhir, kita harus menyediakan alat tulis berupa spidol permanen ya. Kemudian kita gunakan pena dan buku catatan untuk melihat bagaimana hasil dari isolasi ini. Baik, kita lanjut prosedur pembuatan. Yang pertama, kita kasih permukaan, kita semprot antis pada beker gelas. Kemudian biarkan dia menguap. Kita geser sedikit ini benda-bendanya, bahan-bahannya juga. Kita lakukan sterilisasi meja, sterilisasi meja kerja. Dilap sampai bersih ya. Ini berguna untuk menghindari kontaminasi. Apalagi kalau di rumah, kalian bisa bekerja di tempat yang bersih ya, atau di meja yang jauh dari kontaminan. Oke, setelah bersih, kemudian tangan kita juga harus kemudian kita lakukan, kalau dia air kentang itu nanti untuk media PDA. Kita masukkan. Karena di rumah kalian tidak punya gelas beker, jadi ini nanti sesuaikan dengan ukuran gelas ya, gelas yang ada di rumah atau mangkuk itu tidak ada masalah. Kita hanya ambil airnya saja, kemudian ini kita asingkan. Nah, selanjutnya biasanya kalau kita menggunakan media di laboratorium atau ketika kita membuat media di laboratorium,
ini ada takarannya ya. Jadi 2 gram itu untuk 100 ml. Tapi ini kita coba lebihkan sedikit karena kalian tidak punya timbangan. Jadi kita masukkan sekitar 1 sendok saja. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan ke dalam. Kita aduk rata sekali sampai benar-benar tercampur. Nah, airnya ini harus panas ya teman-teman. Kenapa? Kalau tidak nanti agar-agarnya tidak larut. Oke. Nah, ini kita asingkan dulu. Kemudian kita masukkan air panas, tambahkan. Oke. Kemudian kita masukkan kaldunya. Ini 1 sendok juga. Oke, warnanya jadi lebih gelap. Nah, kemudian kita tambahkan di sini 1 sendok agar. Jadi sama ya. Nah, fungsi agar di sini adalah untuk memadatkan media. Kita aduk rata. Nah, harapannya dia bisa larut kalau airnya panas. Baik, setelah kita panaskan kembali supaya agar-agarnya larut, hasilnya seperti ini ya. Media Na warnanya lebih gelap karena mengandung kaldu. Kemudian kalau untuk media PDA, dia warnanya lebih bening karena kandungannya hanya air kentang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penuangan media ke dalam wadah. Sebelum kita pindahkan, kita kembali lakukan sterilisasi. Ambil wadah kosong yang bersih ya, yang bersih. Kemudian kita semprot kembali. Kita semprot kembali. Tutupnya juga kita semprot. Kita uapkan sedikit supaya dia cepat mengering. Kemudian kita semprot. Oke. Nanti kurang lebih 2 menit kita masukkan media ini, karena ini saya belum kasih label supaya tidak terjadi kesalahan. Nanti setelah kita tuang baru kita kasih label ya. Kita beri keterangan pada bagian wadahnya. Ini boleh langsung diaduk supaya dia tidak mengendap. Ini juga. Nah, teman-teman jangan sampai memasukkannya dalam kondisi yang dingin ya. Kemudian kita tuangkan. Yang pertama kita tuangkan media PDA. Kalau sudah, ini langsung ditutup. Kemudian selanjutnya media Na. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita beri label. Yang pertama, tulis nama media ya. Nama medianya itu adalah PDA. Kemudian tulis tanggal. Nah, kalian juga boleh menuliskan nanti sumber isolat, tapi kita tulis setelah kita melakukan isolasi. Kemudian di sini kita beri label Na. Sama, tanggalnya tanggal 17. Oke. Sampai di sini untuk proses pembuatan media selesai. Kemudian kita akan simpan media ini di dalam kulkas supaya dia memadat.
Hati-hati jangan sampai media tidak rata. Jadi diletakkan pada posisi yang rata. Baik teman-teman, setelah medianya memadat seperti yang kita lakukan sebelumnya, maka hal selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah melakukan proses isolasi. Isolasi bakteri di sini yaitu memindahkan bakteri yang ada dari sampel ke dalam media kultur pertumbuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita lakukan sterilisasi permukaan terlebih dahulu, sama seperti yang kita lakukan di awal. Kemudian kita dilap, ya. Kita harapkan dengan dilakukannya sterilisasi ini, bakteri kontaminan itu tidak ada lagi atau berkurang. Kemudian kita lakukan sterilisasi tangan, ya, dengan menggunakan antis. Selanjutnya, untuk melakukan proses inokulasi, kita gunakan cotton swab. Tapi usahakan cotton swab yang digunakan adalah yang masih baru, ya, atau yang masih steril. Kita ambil satu. Yang kita pegang hanya satu sisi saja. Bagian ini tidak usah. Kemudian di sini ada dua sampel, sampel A dan sampel B. Jadi untuk sampel A itu akan kita masukkan ke media Na. Sedangkan sampel B akan kita masukkan ke media PDA. Baik, ini saya buka seperti ini, kita celup. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk media Na. Kalian bisa goreskan zigzag, ya, pada permukaan media agar. Oke. Setelah dilakukan proses inokulasi, hal selanjutnya yaitu kita beri label. Jadi kita buat label keterangan tambahan sampel apa yang kita masukkan pada media ini. Kemudian kita tulis di sini sampel B. Ini kita buat sampel A. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya dalam proses penelitian ataupun praktikum yang dilakukan, kita bisa mengetahui dengan pasti bakteri apa yang nantinya akan tumbuh di media. Nah, setelah dilakukan penulisan identitas seperti ini, selanjutnya kita catat di dalam logbook atau buku harian. Yang pertama, kita beri label, ya, hasil pengamatan laboratorium. Kalian boleh buat keterangan di sini mikrobiologi laut. Nah, nanti di sini kalian tulis nomornya, kemudian beri keterangan untuk sampel 1 atau sampel A, kemudian sampel B. Nah, nanti keterangan selanjutnya kita berikan di sini untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi pada saat kita lakukan proses pengkulturan. Setelah seperti ini, kita lakukan pengkulturan di suhu kamar saja. Kalian simpan. Kita tunggu apa yang terjadi dalam waktu 1x24 jam. Baik teman-teman, setelah kemarin kita lakukan proses inkubasi bakteri yang kita inokulasi dari kedua jenis sampel, sampel A dan sampel B, kemudian kita
inokulasikan kepada kedua media agar, PDA dan NA, maka hari ini kita akan melihat hasilnya. Apakah bakteri yang kita kultur kemarin itu tumbuh pada kedua media yang kita buat. Nanti pertumbuhan bakteri itu akan terlihat pada bagian permukaan media. Nah, setelah kita temukan ada pertumbuhan, maka selanjutnya kita lakukan proses karakterisasi secara morfologi, baik dalam bentuk warna, kemudian karakteristik lendir atau tidak, dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk identifikasi lanjut kita bisa lakukan melalui proses pewarnaan bakteri untuk melihat apakah bakteri itu gram positif atau gram negatif, bentuk selnya bagaimana. Namun karena kondisinya tidak memungkinkan, maka kali ini kita hanya melihat bagian morfologinya saja. Untuk media PDA, pada sampel B terlihat permukaan media itu sudah ditumbuhi oleh mikroorganisme. Nah, kalau berdasarkan ciri, sepertinya yang tumbuh dari kelompok bakteri. Nah, di sini terlihat ada warna yang putih susu, kemudian ada warna kekuningan. Jadi masih terdapat beberapa jumlah koloni. Kemudian dilihat juga bagian permukaannya itu terdapat lendir. Jadi ini merupakan salah satu bentuk karakteristik yang bisa kita amati. Bagaimana untuk yang NA? Kita lihat bersama. Untuk media NA juga terdapat pertumbuhan mikroorganisme pada bagian permukaan media. Warnanya berbeda dengan pada media PDA ya. Dari hasil praktikum yang telah kita lakukan menunjukkan bahwa kedua media pertumbuhan yang telah kita buat sebelumnya itu dapat digunakan sebagai media untuk pengkulturan bakteri. Namun secara lebih jelas kita akan bahas itu pada video selanjutnya. Demikianlah praktikum mikrobiologi laut yang bisa kalian lakukan selama berada di rumah, khususnya di masa pandemi ini. Semoga apa yang kita praktekkan hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian kerjakan di rumah, walaupun kondisi tidak sama dengan di laboratorium, tapi bisa menambah khazanah pengetahuan bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum